Hutang seringkali menjadi topik yang mengundang banyak perdebatan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia finansial. Namun, jika kita memahaminya dengan benar, hutang bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Sebaliknya, dengan pemahaman yang tepat, hutang bisa menjadi alat yang berguna untuk mencapai tujuan finansial kita, asalkan dikelola dengan bijak. Dalam video ini kita akan membahas 30 ilmu penting tentang hutang yang wajib kamu ketahui agar bisa mengelola hutang dengan lebih bijak dan menghindari kesalahan yang bisa merugikan. Tidak hanya itu, kita juga akan belajar bagaimana memanfaatkan hutang secara cerdas untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mencapai tujuan finansial lebih cepat. Mari kita mulai dengan mempelajari dasar-dasar hutang dan bagaimana cara kita bisa menghadapinya agar tidak terjebak dalam masalah finansial yang bisa menghancurkan masa depan keuangan kita. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang pertama, yaitu adalah hutang adalah alat, bukan musuh. Hutang bukanlah sesuatu yang selalu harus dihindari. Sebenarnya, hutang bisa menjadi alat yang efektif jika digunakan dengan bijak. Banyak orang yang menggunakannya untuk meningkatkan daya beli, berinvestasi, atau bahkan membangun bisnis. Namun perlu diingat bahwa hutang yang dikelola dengan buruk bisa mengarah pada masalah keuangan yang serius. Jika kamu ingin menggunakan hutang, pastikan untuk memilih jenis hutang yang tepat, seperti hutang produktif yang bisa membantu menghasilkan pendapatan atau aset. Misalnya, mengambil pinjaman untuk pendidikan yang meningkatkan kualifikasi atau meminjam uang untuk membeli properti yang menghasilkan sewa. Penting juga untuk memiliki rencana pembayaran yang jelas agar hutang tidak menjadi beban. Misalnya, ketika membeli rumah dengan KPR, pastikan cicilan bulananmu tetap sesuai dengan penghasilan, sehingga kamu tetap bisa mengelola kebutuhan lainnya. Hutang juga bisa menjadi bagian dari strategi investasi. Menggunakan kredit untuk berinvestasi dalam peluang yang menguntungkan bisa meningkatkan penghasilanmu. Tapi resiko yang ada harus diperhitungkan dengan matang. Jadi ingatlah bahwa hutang bukan musuhmu, tetapi alat yang perlu digunakan dengan bijak. Jika dimanfaatkan dengan benar, hutang bisa menjadi kunci untuk membuka peluang yang lebih besar. Kemudian ilmu tentang hutang yang kedua adalah membedakan hutang baik dan hutang buruk. Penting untuk membedakan antara hutang yang baik dan hutang yang buruk. Hutang baik adalah hutang yang digunakan untuk sesuatu yang memiliki nilai atau potensi keuntungan jangka panjang, seperti pendidikan, rumah, atau investasi. Sementara itu, hutang buruk biasanya digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif yang tidak memberikan nilai lebih di masa depan, seperti liburan atau barang mewah. Hutang yang baik biasanya memiliki bunga yang lebih rendah dan dapat meningkatkan nilai atau aset yang dimiliki. Misalnya, hutang yang digunakan untuk membeli rumah adalah contoh hutang baik, karena properti tersebut bisa meningkat nilainya seiring waktu. Sebaliknya, hutang buruk cenderung memiliki bunga tinggi dan digunakan untuk membeli barang-barang yang nilainya cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Hutang kartu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif adalah contoh klasik dari hutang buruk. Jika kamu terjebak dalam hutang buruk, sangat penting untuk segera mengurangi atau melunasinya. Fokuskan energi untuk membayar hutang dengan bunga tinggi terlebih dahulu, agar tidak terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak berujung. Mengetahui perbedaan antara keduanya adalah langkah pertama untuk mengelola keuangan secara bijak. Dengan membatasi hutang buruk dan lebih banyak fokus pada hutang baik, kamu dapat memastikan keuanganmu tetap sehat. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ketiga adalah bunga hutang dapat menghancurkan keuanganmu. Salah satu hal yang sering kali membuat hutang terasa berat adalah bunga. Bunga hutang yang tinggi bisa memperburuk situasi keuangan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Misalnya, bunga kartu kredit yang bisa mencapai puluhan persen per tahun, atau bunga pinjaman pribadi yang lebih tinggi dari pinjaman lainnya. Semakin lama kamu menunda pembayaran hutang, semakin besar bunga yang harus dibayar. Ini dapat membuat hutang semakin menumpuk dan semakin sulit untuk dilunasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami tingkat bunga yang dikenakan pada hutang dan mencari cara untuk membayar lebih cepat.
Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan melunasi hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Ini akan mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar seiring waktu. Sebaliknya, hutang dengan bunga rendah bisa lebih mudah dikelola dan dibayar sesuai jadwal. Sebaiknya hindari membayar minimum pada kartu kredit, karena hanya membayar sebagian kecil dari total hutang dan bunga akan terus berkembang. Jika memungkinkan, lakukan pembayaran lebih besar untuk mempercepat pelunasan hutang. Dengan memahami dan mengelola bunga hutang dengan bijak, kamu bisa menghindari jebakan bunga yang semakin menumpuk dan menjaga keuangan tetap stabil. Kemudian ilmu tentang hutang yang keempat adalah jangan terlalu banyak mengandalkan hutang. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan adalah terlalu banyak mengandalkan hutang dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hutang bisa membantu dalam keadaan tertentu seperti membeli rumah atau membayar pendidikan, terlalu banyak hutang bisa membuatmu terjebak dalam siklus pembayaran yang tidak ada habisnya. Penting untuk memastikan bahwa pengeluaranmu lebih kecil dari penghasilan dan hanya menggunakan hutang untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak atau untuk investasi yang akan memberikan keuntungan. Jangan tergoda untuk berhutang untuk membeli barang-barang yang sebenarnya bisa ditunda pembeliannya. Jika kamu terlalu banyak mengandalkan hutang, kamu bisa berisiko kehilangan kendali atas pengeluaran dan akhirnya mengorbankan tabungan atau investasi jangka panjang. Ini bisa membuatmu merasa tertekan dan kesulitan untuk mencapai tujuan finansial. Cobalah untuk menyusun anggaran yang realistis agar tidak terjebak dalam hutang. Dengan anggaran yang teratur, kamu bisa menghindari hutang yang berlebihan dan memastikan keuanganmu tetap sehat. Jangan lupa bahwa tujuan utama dalam mengelola keuangan adalah kebebasan finansial. Dan untuk mencapainya, kamu perlu menghindari ketergantungan yang berlebihan pada hutang. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang kelima adalah mengelola hutang dengan rencana yang tepat. Mengelola hutang memerlukan perencanaan yang matang. Jika kamu memiliki beberapa hutang, langkah pertama adalah menyusun prioritas pembayaran. Cobalah untuk melunasi hutang yang memiliki bunga tinggi terlebih dahulu dan fokuskan sisa dana untuk pembayaran hutang lainnya setelahnya. Salah satu strategi yang populer adalah metode snowball, di mana kamu mulai dengan melunasi hutang terkecil terlebih dahulu. Ketika hutang kecil selesai, kamu bisa menggunakan uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar hutang tersebut untuk melunasi hutang yang lebih besar. Ini bisa memberikan rasa pencapaian dan motivasi untuk melanjutkan. Selain itu, pastikan untuk tidak mengambil hutang baru selama proses pembayaran hutang. Hal ini akan membantu untuk meminimalkan resiko penumpukan hutang yang lebih besar. Buatlah anggaran yang memungkinkan kamu untuk mencicil hutang dengan rutin dan jangan sampai terlambat membayar agar tidak dikenakan denda atau bunga tambahan. Sebuah rencana pembayaran yang terstruktur dan disiplin akan sangat membantu dalam melunasi hutang lebih cepat. Dengan perencanaan yang tepat, kamu bisa keluar dari masalah hutang dan menuju ke arah keuangan yang lebih sehat. Kemudian, ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang keenam adalah pentingnya memiliki dana darurat. Memiliki dana darurat yang cukup sangat penting agar kamu tidak perlu mengandalkan hutang dalam situasi darurat. Dana darurat akan memberikan kamu perlindungan finansial untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendesak. Dengan memiliki dana darurat, kamu bisa menghindari harus mengambil hutang yang tidak direncanakan, yang bisa memperburuk kondisi keuanganmu. Idealnya, dana darurat harus mencakup 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin, tergantung pada situasi keuangan dan tanggungan hidupmu. Jika kamu belum memiliki dana darurat, mulailah menabung sedikit demi sedikit hingga tercapai jumlah yang sesuai. Ini adalah langkah pertama untuk membangun keamanan finansial yang lebih kuat, sehingga kamu tidak perlu khawatir jika menghadapi krisis. Dana darurat juga memberi kamu fleksibilitas untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak tanpa terburu-buru mengambil hutang. Ini sangat penting agar kamu bisa mengelola keuangan dengan lebih tenang dan terstruktur. Dengan dana darurat, kamu juga bisa menjaga agar keuanganmu tetap stabil dan terhindar dari masalah hutang
yang bisa terjadi akibat kejadian yang tidak terduga. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui, yang ketujuh adalah pahami limitasi kredit yang diberikan. Memahami batasan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan adalah hal yang sangat penting. Setiap lembaga akan memberikan limit kredit berdasarkan penghasilan, riwayat kredit, dan kemampuan pembayaran hutangmu. Menggunakan kredit secara bijak dan tidak melebihi batas limit adalah kunci untuk menghindari masalah keuangan. Menggunakan seluruh limit kredit atau bahkan lebih bisa berisiko tinggi dan menyebabkan hutang yang semakin menumpuk. Jika kamu merasa limit kredit yang diberikan terlalu besar, pertimbangkan untuk meminta penurunan limit untuk mencegah godaan berbelanja lebih banyak. Dengan membatasi diri pada batas yang lebih rendah, kamu bisa menjaga pengeluaran tetap terkendali. Selain itu, menggunakan sebagian kecil dari limit kredit bisa membantu menjaga resiko pemanfaatan kredit yang sehat. Ini juga akan meningkatkan skor kreditmu yang akan sangat berguna jika kamu ingin mendapatkan pinjaman di masa depan. Memahami dan mematuhi limit kredit adalah langkah penting dalam menjaga agar hutang tetap terkendali dan tidak merusak keuangan kamu. Kemudian ilmu tentang hutang yang ke-8 adalah keterlibatan keluarga dalam mengelola hutang. Mengelola hutang bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab keluarga. Jika kamu memiliki pasangan atau anggota keluarga lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, penting untuk melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan hutang. Diskusikan secara terbuka mengenai situasi keuangan dan hutang yang ada. Jika ada beberapa hutang yang harus dibayar, tentukan bersama siapa yang akan bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut. Dengan komunikasi yang jelas, kamu bisa memastikan bahwa semuanya berjalan lancar tanpa ada kesalahpahaman. Saling mendukung dalam mengelola hutang juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin timbul dari situasi tersebut. Ketika keluarga terlibat, mereka bisa memberi saran atau ide yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Selain itu, bekerja sama dalam mengelola hutang juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama. Ini mengajarkan pentingnya disiplin finansial yang bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Penting untuk menyatukan tujuan keuangan keluarga agar hutang dapat dikelola dengan cara yang lebih terencana dan terkoordinasi. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-9 adalah pentingnya melakukan refleksi keuangan secara berkala. Melakukan evaluasi keuangan secara berkala adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa kamu tetap berada di jalur yang benar dalam mengelola hutang. Refleksi ini akan membantu untuk menilai apakah kamu sudah membayar hutang sesuai jadwal dan apakah ada strategi yang bisa diterapkan untuk mempercepat pelunasan. Dengan melakukan evaluasi, kamu juga bisa mengidentifikasi pola pengeluaran yang bisa diubah. Misalnya, jika kamu menyadari bahwa sebagian besar hutang berasal dari pembelian konsumtif, kamu bisa mulai mengubah gaya hidup untuk mengurangi pengeluaran tersebut. Setiap bulan, luangkan waktu untuk meninjau anggaran dan status hutang. Tentukan apakah ada pembaruan atau perubahan yang perlu dilakukan untuk memastikan kamu tidak terjebak dalam hutang lebih lama dari yang direncanakan. Evaluasi keuangan juga akan membantu kamu melihat kemajuan dalam mengurangi hutang, yang bisa memberi motivasi tambahan untuk terus melanjutkan perjuangan finansial kamu. Penting untuk memanfaatkan refleksi keuangan ini sebagai alat untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan dalam perjalanan keuangan kamu. Kemudian ilmu tentang hutang yang ke-10 adalah memahami resiko dari pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek seperti pinjaman online atau pay later bisa sangat menggoda karena prosesnya yang cepat dan mudah. Namun penting untuk menyadari bahwa pinjaman jangka pendek seringkali memiliki bunga yang sangat tinggi dan biaya tambahan lainnya. Jika tidak dilunasi tepat waktu, pinjaman ini bisa membuat hutangmu berkembang pesat dan semakin sulit untuk dibayar. Bunga yang tinggi ditambah dengan biaya administrasi dan denda bisa memperburuk situasi keuanganmu dalam waktu singkat.
Jika terpaksa harus meminjam uang untuk keperluan mendesak, pastikan untuk memilih lembaga peminjam yang terpercaya dan periksa ketentuan pinjaman secara mendetail. Hindari pinjaman yang tidak jelas syaratnya atau yang menawarkan bunga yang tidak wajar. Jika memungkinkan, carilah alternatif pinjaman dengan bunga rendah atau coba untuk menunda pengeluaran hingga kamu memiliki dana yang cukup. Mengambil pinjaman jangka pendek sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan segala resiko yang ada. Memahami resiko dari pinjaman jangka pendek adalah langkah penting untuk menghindari jebakan hutang yang semakin membebani keuangan kamu. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-11 adalah menghindari penipuan hutang. Di dunia yang semakin maju ini, ada banyak penipuan yang mengatasnamakan pinjaman atau hutang. Beberapa penipuan ini menawarkan pinjaman dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga sama sekali. Namun sebenarnya menyembunyikan biaya tersembunyi yang sangat merugikan. Sebelum mengambil pinjaman dari lembaga yang tidak dikenal, pastikan untuk memeriksa kredibilitas dan legalitas penyedia pinjaman tersebut. Jangan ragu untuk mencari tahu lebih banyak melalui review, testimoni, atau meminta saran dari orang yang sudah berpengalaman. Jika penawaran pinjaman terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka bisa jadi itu adalah penipuan. Selalu waspada dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan finansial yang melibatkan pinjaman. Hindari juga memberikan informasi pribadi atau data penting seperti nomor kartu identitas atau rekening bank kepada pihak yang tidak jelas. Penipuan dalam dunia finansial bisa berakibat fatal jika tidak berhati-hati. Menghindari penipuan hutang akan melindungi keuanganmu dari kerugian yang lebih besar dan memastikan bahwa kamu hanya berurusan dengan lembaga finansial yang terpercaya. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-12 adalah jangan terjebak dalam hutang konsumtif. Hutang konsumtif seringkali berasal dari kebiasaan berbelanja yang tidak terkendali, seperti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan atau terlalu sering menggunakan kartu kredit. Meskipun terlihat menyenangkan pada saat itu, hutang konsumtif akan terus menumpuk dan membebani keuanganmu dalam jangka panjang. Hutang konsumtif memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutang yang digunakan untuk keperluan produktif, seperti membeli rumah atau pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk meminimalkan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan berfokus pada kebutuhan dasar yang lebih penting. Jika kamu sudah terjebak dalam hutang konsumtif, cobalah untuk membuat anggaran yang ketat dan prioritaskan pelunasan hutang tersebut. Hindari godaan untuk berbelanja lagi dengan cara menutup atau membatasi akses ke kartu kredit. Salah satu cara untuk menghindari hutang konsumtif adalah dengan menggunakan uang tunai saat berbelanja. Dengan begitu, kamu akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan mengurangi kemungkinan membeli barang yang tidak diperlukan. Penting untuk selalu berpikir jangka panjang dalam pengelolaan hutang agar tidak terjebak dalam siklus hutang yang menguras keuanganmu. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-13 adalah menjaga rasio hutang terhadap penghasilan. Menjaga rasio hutang terhadap penghasilan adalah langkah penting dalam mengelola hutang. Rasio hutang ini mengukur seberapa besar proporsi penghasilan yang digunakan untuk membayar hutang setiap bulan. Semakin rendah rasio hutang, semakin baik posisi keuanganmu. Idealnya, rasio hutang terhadap penghasilan tidak boleh melebihi 30%. Artinya, kamu sebaiknya tidak menghabiskan lebih dari 30% penghasilan bulanan untuk membayar hutang. Jika rasio ini terlalu tinggi, kamu perlu segera mencari cara untuk mengurangi hutang agar keuangan tetap sehat. Untuk menjaga rasio hutang tetap rendah, cobalah untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penghasilan jika memungkinkan. Dengan begitu, kamu bisa mempercepat pelunasan hutang dan menurunkan rasio hutang terhadap penghasilan. Jika rasio hutangmu sudah melebihi batas yang sehat, pertimbangkan untuk melakukan konsolidasi hutang atau mencari pinjaman dengan bunga lebih rendah agar lebih mudah mengelola pembayaran. Penting untuk selalu memonitor rasio hutang terhadap penghasilan agar tidak terjebak dalam hutang yang sulit dilunasi.
Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-14 adalah konsolidasi hutang sebagai solusi. Jika kamu merasa kewalahan dengan banyaknya hutang yang harus dibayar, salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah konsolidasi hutang. Konsolidasi hutang berarti menggabungkan beberapa pinjaman atau hutang menjadi satu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Dengan konsolidasi hutang, kamu akan memiliki satu cicilan bulanan yang lebih terjangkau, sehingga lebih mudah untuk mengatur keuangan. Hal ini juga mengurangi stres yang diakibatkan oleh banyaknya pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan. Namun, sebelum memilih konsolidasi hutang, pastikan untuk membandingkan berbagai penawaran pinjaman dengan bunga rendah dan biaya administrasi. Pastikan juga bahwa kamu bisa membayar cicilan baru dengan mudah agar tidak jatuh kembali ke dalam hutang. Konsolidasi hutang bisa menjadi pilihan tepat untuk mengurangi beban pembayaran hutang, namun tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan perencanaan yang matang. Jangan sampai justru pinjaman konsolidasi malah menambah beban finansial kamu. Dengan konsolidasi hutang, kamu bisa mendapatkan kenyamanan dan keteraturan dalam pengelolaan hutang. Kemudian, semua ilmu tentang hutang yang harus kamu ketahui yang ke-15 adalah menghindari pinjaman dengan bunga tinggi. Salah satu langkah bijak dalam mengelola hutang adalah menghindari pinjaman dengan bunga yang tinggi. Pinjaman dengan bunga tinggi seperti pinjaman payday atau kartu kredit bisa memperburuk kondisi keuangan karena bunga yang terus berkembang setiap bulan. Sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, selalu periksa dengan teliti suku bunga yang dikenakan. Pilihlah pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan pastikan kamu mampu membayar cicilan sesuai dengan kemampuan keuanganmu. Jika kamu sudah terlanjur memiliki pinjaman dengan bunga tinggi, carilah cara untuk melunasinya secepat mungkin. Misalnya dengan memprioritaskan pembayaran hutang ini di atas hutang lainnya. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi total biaya yang harus dibayar akibat bunga yang terus menggerogoti. Jika terpaksa harus menggunakan kredit dengan bunga tinggi, pastikan untuk menggunakan dana tersebut hanya untuk keperluan yang sangat mendesak. Dan segera bayar tagihannya agar bunga tidak terus menambah jumlah hutangmu. Penting untuk memilih pinjaman dengan bijak dan selalu mempertimbangkan bunga yang dikenakan agar tidak terjebak dalam hutang yang sulit diselesaikan. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-16 adalah menghindari kartu kredit yang tidak perlu. Kartu kredit bisa menjadi alat yang berguna untuk mempermudah transaksi. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, kartu kredit bisa memperburuk keadaan keuangan. Banyak orang terjebak dalam siklus hutang kartu kredit karena mereka menggunakannya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengendalikan penggunaan kartu kredit, pertimbangkan untuk menutup atau mengurangi jumlah kartu kredit yang dimiliki. Memiliki lebih sedikit kartu kredit dapat membantu mengurangi dorongan untuk berbelanja lebih banyak. Selain itu, pastikan untuk selalu membayar tagihan kartu kredit tepat waktu, dan usahakan untuk tidak membawa saldo utang ke bulan berikutnya. Jika memungkinkan, bayarlah seluruh tagihan agar terhindar dari bunga yang tinggi. Jika kartu kredit sudah mulai menjadi masalah, segera hubungi pihak bank untuk meminta solusi, seperti pengaturan pembayaran atau pengurangan limit. Jangan biarkan masalah ini berkembang lebih jauh. Dengan menghindari kartu kredit yang tidak perlu, kamu bisa menjaga keuangan tetap sehat dan bebas dari hutang yang tidak perlu. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-17 adalah hati-hati dengan penawaran pinjaman cepat. Pinjaman cepat atau pinjaman instan yang ditawarkan oleh banyak platform online seringkali terlihat menggiurkan karena prosesnya yang sangat cepat dan mudah. Namun seringkali pinjaman seperti ini mengenakan bunga yang sangat tinggi atau biaya tersembunyi yang akan membuat hutangmu semakin besar. Sebelum menerima penawaran pinjaman cepat, pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan dengan teliti. Banyak dari pinjaman ini yang menawarkan bunga rendah di awal, namun bisa melonjak dengan sangat cepat setelahnya, membuat beban hutang semakin berat. Jika terpaksa membutuhkan uang cepat,
Pertimbangkan untuk mencari pinjaman dari lembaga keuangan yang lebih terpercaya dan yang memberikan transparansi lebih jelas mengenai bunga dan biaya lainnya. Jangan mudah tergoda dengan tawaran yang terlalu bagus. Jika kamu bisa menunda peminjaman uang, lebih baik untuk melakukannya agar terhindar dari resiko terjebak dalam pinjaman cepat yang merugikan. Penting untuk selalu berhati-hati dan melakukan riset sebelum mengambil pinjaman cepat, agar tidak terjebak dalam masalah hutang yang semakin rumit. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-18 adalah pelajari tentang kredit skor dan pengaruhnya. Kredit skor adalah angka yang menunjukkan seberapa besar resiko yang dimiliki oleh seorang peminjam. Skor ini dihitung berdasarkan riwayat kreditmu dan memengaruhi apakah kamu akan disetujui untuk pinjaman dan berapa bunga yang akan dikenakan. Semakin tinggi skor kreditmu, semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah. Sebaliknya, skor kredit yang rendah akan membuatmu kesulitan mendapatkan pinjaman dan kemungkinan akan dikenakan bunga yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan skor kredit, pastikan untuk membayar semua tagihan dan hutang tepat waktu, menghindari keterlambatan pembayaran, dan tidak membuang-buang kredit. Memiliki pengelolaan hutang yang baik akan sangat membantu dalam meningkatkan skor kredit. Skor kredit yang baik akan memberimu banyak manfaat di masa depan, mulai dari pinjaman dengan bunga lebih rendah hingga kemudahan dalam pengajuan kredit. Mengelola hutang dengan baik juga berarti menjaga skor kredit tetap sehat. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-19 adalah jangan menunda pembayaran hutang. Menunda pembayaran hutang hanya akan memperburuk situasi. Setiap bulan bunga akan terus berjalan dan semakin lama kamu menunda pembayaran, semakin banyak yang harus dibayar. Jika kamu merasa kesulitan untuk membayar hutang, segera cari solusi seperti restrukturisasi atau pembicaraan dengan pihak kreditur. Jika kamu mengabaikan pembayaran hutang, hal ini akan mempengaruhi skor kredit dan bisa membuatmu terjebak dalam hutang yang semakin membesar. Prioritaskan pembayaran hutang untuk menjaga agar keuangan tetap stabil. Cobalah untuk membayar lebih dari jumlah minimum yang disarankan untuk mempercepat pelunasan hutang. Dengan membayar lebih cepat, kamu bisa mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar. Menunda pembayaran hutang bukanlah solusi, justru akan memperburuk keadaan. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu kesulitan membayar hutang. Pembayaran hutang yang tepat waktu adalah langkah penting untuk keluar dari masalah hutang dengan cepat dan efektif. Kemudian ilmu tentang hutang yang harus kamu ketahui yang ke-20 adalah memahami jangka waktu pembayaran hutang. Jangka waktu pembayaran hutang berperan penting dalam pengelolaan keuanganmu. Semakin lama jangka waktu yang kamu pilih untuk membayar hutang, semakin kecil cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Tetapi total bunga yang dibayar akan semakin besar. Sebaliknya, jika kamu memilih jangka waktu yang lebih pendek, cicilan akan lebih besar, namun total bunga yang harus dibayar akan lebih sedikit. Penting untuk memilih jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan keuanganmu. Jangan memilih jangka waktu yang terlalu panjang hanya karena cicilan yang lebih ringan. Cobalah untuk menyeimbangkan antara cicilan yang terjangkau dengan total bunga yang lebih sedikit. Jika kamu memiliki beberapa hutang, pertimbangkan untuk memilih jangka waktu yang lebih pendek untuk hutang dengan bunga lebih tinggi agar bisa mengurangi total biaya yang dibayar. Namun pastikan kamu tetap mampu membayar cicilan setiap bulan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Jangka waktu yang terlalu pendek dapat menyebabkan tekanan finansial yang besar, sementara jangka waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan hutangmu terus berlanjut lebih lama. Pilihlah dengan bijak. Memahami jangka waktu pembayaran hutang dengan baik akan membantu kamu dalam perencanaan pelunasan hutang yang lebih efektif. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-21 adalah pahami pengaruh inflasi terhadap hutang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam ekonomi. Ketika inflasi terjadi, nilai uang yang kamu miliki akan berkurang, tetapi hutang yang kamu miliki tetap sama. Hal ini bisa memberikan keuntungan atau kerugian, tergantung pada jenis hutang yang kamu miliki.
Jika kamu memiliki hutang dengan bunga tetap, inflasi yang meningkat dapat menguntungkanmu karena nilai uang yang dibayar untuk cicilan menjadi lebih rendah. Namun jika hutangmu berbunga variabel, inflasi dapat membuat cicilanmu menjadi lebih mahal. Sebelum mengambil pinjaman, penting untuk memperhitungkan potensi inflasi dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pembayaran hutang di masa depan. Memiliki hutang dengan bunga tetap bisa memberikan perlindungan terhadap inflasi, sedangkan bunga variabel beresiko meningkat. Selain itu, pastikan untuk memantau tingkat inflasi secara berkala dan sesuaikan strategi pengelolaan hutangmu jika diperlukan. Jangan sampai inflasi menjadi beban tambahan bagi finansialmu. Pahami dampak inflasi terhadap hutang agar kamu bisa membuat keputusan pinjaman yang lebih bijak. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-22 adalah menggunakan hutang untuk keperluan produktif. Hutang bisa menjadi alat yang berguna jika digunakan untuk keperluan produktif, seperti investasi dalam bisnis, pendidikan, atau membeli properti yang dapat memberikan penghasilan di masa depan. Dengan menggunakan hutang untuk tujuan yang produktif, kamu bisa memperoleh manfaat jangka panjang yang lebih besar. Namun sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman untuk tujuan produktif, pastikan untuk melakukan riset dan perencanaan yang matang. Pastikan bahwa investasi yang kamu pilih bisa memberikan pengembalian yang cukup untuk menutupi pembayaran hutang dan bunga. Penting untuk memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan hutang untuk investasi. Jangan sampai hutang tersebut malah menjadi beban yang menghalangi pertumbuhan keuanganmu. Hutang untuk keperluan produktif bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan aset atau mengembangkan bisnis. Namun tetap berhati-hati agar penggunaan hutang tidak keluar dari jalur yang benar. Dengan penggunaan yang bijak, hutang untuk keperluan produktif bisa menjadi langkah yang cerdas menuju kemandirian finansial. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-23 adalah kapan harus menghindari pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi bisa menjadi pilihan yang cepat dan mudah untuk mendapatkan dana. Namun ada waktu-waktu tertentu ketika kamu harus menghindari pinjaman pribadi. Misalnya, jika kamu tidak memiliki rencana yang jelas untuk penggunaan dana atau jika kamu kesulitan mengelola pengeluaran bulanan, maka sebaiknya hindari pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi seringkali memiliki bunga yang tinggi dan bisa memperburuk keadaan finansialmu jika tidak dikelola dengan baik. Sebelum mengambil pinjaman pribadi, pastikan bahwa kamu benar-benar membutuhkan dana tersebut dan bahwa kamu mampu melunasinya tepat waktu. Jika kamu sedang menghadapi masalah finansial yang serius, cobalah untuk mencari solusi lain seperti menjual aset yang tidak terpakai atau mencari pendapatan tambahan daripada terjebak dalam pinjaman pribadi yang semakin membebani. Hanya gunakan pinjaman pribadi untuk keperluan yang benar-benar mendesak dan memiliki rencana pengelolaan yang jelas. Jangan biarkan hutang menjadi solusi sementara yang malah memperburuk situasi keuanganmu. Menghindari pinjaman pribadi saat tidak diperlukan adalah langkah bijak untuk menjaga keuangan tetap sehat. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-24 adalah memanfaatkan pinjaman untuk pendidikan. Pinjaman pendidikan dapat menjadi solusi yang baik untuk mendapatkan akses ke pendidikan tinggi, yang bisa meningkatkan peluang karir dan pendapatan di masa depan. Namun sebelum mengambil pinjaman pendidikan, pastikan untuk memikirkan dengan matang tentang program studi yang diambil dan prospek pendapatan setelah lulus. Pinjaman pendidikan seringkali memiliki bunga yang lebih rendah dan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Namun kamu harus siap untuk mulai membayar setelah lulus. Pastikan bahwa karir yang akan kamu jalani setelah lulus dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar pinjaman pendidikan tersebut. Jika kamu memilih untuk mengambil pinjaman pendidikan, pastikan juga untuk memanfaatkan beasiswa atau bantuan keuangan lain yang dapat mengurangi jumlah pinjaman yang perlu diambil. Pinjaman untuk pendidikan bisa menjadi investasi yang sangat berharga jika digunakan dengan bijak. Namun pastikan untuk tetap realistis tentang kemampuanmu dalam membayar kembali pinjaman tersebut setelah menyelesaikan pendidikan.
Gunakan pinjaman pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki masa depanmu, tetapi kelola dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam hutang yang sulit dilunasi. Kemudian ilmu tentang hutang yang harus kamu ketahui yang ke-25 adalah hutang dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Stres akibat hutang seringkali berdampak pada kesehatan mental seseorang. Perasaan tertekan karena harus membayar hutang, ditambah dengan ketakutan terhadap kolektor hutang, bisa menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Penting untuk mengelola hutang dengan cara yang sehat untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan mental. Jika kamu merasa cemas atau tertekan, jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental. Salah satu cara untuk mengurangi stres adalah dengan membuat rencana pembayaran yang jelas dan realistis. Dengan cara ini, kamu bisa merasa lebih terkontrol atas situasi keuanganmu dan mengurangi rasa khawatir. Cobalah untuk berbicara dengan kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman jika kamu mengalami kesulitan. Banyak lembaga keuangan yang bersedia memberikan solusi atau restrukturisasi pinjaman yang bisa meringankan bebanmu. Dengan mengelola hutang dengan bijak, kamu tidak hanya menjaga keuangan tetap sehat, tetapi juga melindungi kesehatan mentalmu. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-26 adalah mengenal resiko hutang yang tidak terkelola dengan baik. Hutang yang tidak terkelola dengan baik bisa membawa dampak buruk bagi keuangan dan kehidupan pribadi. Jika kamu mengabaikan pembayaran hutang atau hanya membayar cicilan minimum, bunga yang dikenakan akan terus berkembang, dan hutangmu bisa semakin besar dari waktu ke waktu. Selain itu, hutang yang tidak terkelola juga bisa mempengaruhi skor kreditmu. Skor kredit yang buruk akan mempersulitmu untuk mendapatkan pinjaman di masa depan atau membuatmu dikenakan suku bunga yang lebih tinggi. Untuk menghindari skor ini, penting untuk selalu memonitor perkembangan hutang dan membuat anggaran yang memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Jika kamu merasa kesulitan, bicarakan dengan kreditor dan cari solusi untuk restrukturisasi hutang. Dengan mengelola hutang dengan hati-hati, kamu bisa menghindari situasi finansial yang semakin memburuk dan menjaga skor kredit tetap baik. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-27 adalah menghindari hutang yang tidak perlu. Seringkali kita tergoda untuk mengambil pinjaman untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan, seperti gadget terbaru atau pakaian mewah. Hal ini bisa menjadi kebiasaan yang merugikan keuanganmu dalam jangka panjang. Untuk menghindari hutang yang tidak perlu, cobalah untuk memprioritaskan pengeluaranmu pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendesak. Jika kamu merasa perlu membeli sesuatu, pertimbangkan untuk menabung terlebih dahulu daripada langsung mengambil pinjaman. Hutang yang tidak perlu hanya akan membebani kamu tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk bijak dalam menentukan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dengan menghindari hutang yang tidak perlu, kamu bisa memperbaiki kesehatan finansial kamu dan memiliki kebebasan lebih dalam mengelola uang. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-28 adalah hutang untuk modal usaha, peluang, dan tantangan. Menggunakan hutang sebagai modal usaha bisa menjadi pilihan yang menarik untuk memulai bisnis. Dengan pinjaman, kamu bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membeli peralatan, bahan baku, atau bahkan membuka usaha baru. Namun hal ini membawa resiko, terutama jika bisnis yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan. Sebelum mengambil pinjaman untuk usaha, pastikan kamu sudah melakukan riset pasar dan memiliki rencana bisnis yang matang. Jangan tergoda untuk mengambil pinjaman besar tanpa perencanaan yang jelas, karena hal ini bisa menambah beban keuanganmu. Selain itu, pastikan untuk memiliki proyeksi pendapatan yang realistis dan kemampuan untuk membayar hutang meskipun usaha yang dijalankan belum menghasilkan keuntungan yang besar. Hutang untuk modal usaha menjadi langkah awal yang baik dalam memulai bisnis. Tetapi pastikan untuk memantau dengan cermat keuangan dan potensi pendapatan agar kamu bisa mengelola hutang dengan efektif. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui yang ke-29 adalah
menghitung biaya bunga dengan tepat. Salah satu hal yang sering kali terlewatkan ketika mengambil hutang adalah menghitung biaya bunga yang akan dibayar selama masa pinjaman. Biaya bunga ini sangat penting untuk dipahami karena akan mempengaruhi total biaya yang kamu keluarkan untuk melunasi hutang. Jika bunga yang dikenakan tinggi, maka biaya yang harus dibayar akan semakin besar, bahkan jika jumlah pinjaman yang diambil relatif kecil. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk mengetahui suku bunga yang dikenakan dan cara perhitungannya sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman. Jika memungkinkan, cari pinjaman dengan bunga yang lebih rendah atau yang memiliki skema bunga yang lebih menguntungkan. Beberapa jenis pinjaman menawarkan bunga tetap, sementara yang lain menggunakan bunga variabel yang bisa berubah seiring waktu. Dengan menghitung biaya bunga dengan tepat, kamu bisa menghindari kejutan finansial dan merencanakan pembayaran hutang dengan lebih baik. Kemudian ilmu tentang hutang yang wajib kamu ketahui, yang ke-30 atau yang terakhir adalah menciptakan kebiasaan finansial yang sehat untuk menghindari hutang. Agar tidak terjebak dalam hutang yang tidak terkelola, penting untuk menciptakan kebiasaan finansial yang sehat. Kebiasaan ini termasuk merencanakan anggaran, menabung secara teratur, dan menghindari pengeluaran impulsif. Dengan memiliki kebiasaan menabung, kamu akan lebih siap dalam menghadapi kebutuhan darurat tanpa harus mengambil pinjaman. Selain itu, dengan memiliki anggaran yang jelas, kamu bisa mengelola pengeluaran sehingga tidak terjebak dalam siklus hutang. Menghindari hutang yang tidak perlu dan memprioritaskan pengeluaran pada hal-hal yang penting akan membuatmu lebih sadar akan keuangan pribadi dan membantu mencapai tujuan finansial jangka panjang. Ciptakan kebiasaan yang baik sejak dini dan kelola hutang dengan bijak agar keuangan tetap sehat dan terhindar dari beban hutang yang membebani. Mengelola hutang dengan bijak adalah langkah penting untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan memahami berbagai konsep tentang hutang, seperti perbedaan antara hutang yang produktif dan konsumtif, serta pentingnya perencanaan pembayaran yang baik, kamu bisa menghindari jebakan finansial yang dapat merugikan masa depan. Ingatlah bahwa hutang bukanlah masalah jika dikelola dengan hati-hati, tetapi bisa menjadi beban jika tidak ditangani dengan bijak. Sebagai penutup, penting untuk terus meningkatkan pemahaman tentang keuangan pribadi dan mengambil keputusan yang tepat mengenai pinjaman dan hutang. Dengan kebiasaan yang sehat, kamu dapat mengelola hutang secara efektif dan memperbaiki kondisi keuanganmu. Jangan takut untuk mencari bantuan atau saran profesional jika merasa kesulitan. Karena setiap langkah kecil menuju pengelolaan hutang yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi stabilitas keuangan dan kualitas hidup kamu. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.